Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5402, mengambil inisiatif untuk menyerang. Orang ini terluka parah. Sepertinya dia terluka parah. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Itu sudah pasti. Mustahil baginya untuk tidak terluka jika ia mampu membunuh Bright Yellow Sky. Bright Yellow Sky pasti ketakutan olehnya tadi. Jika ia tetap tinggal dan menyerang, Lu Ming pasti sudah mati. Haha, bukankah ini lebih baik? Ini akan menguntungkan kita. Jika kita bisa membunuh Lu Ming ini, kita akan mendapatkan pahala pertempuran yang luar biasa. Kita juga akan bisa menyenangkan klan Langit Kuning dan mendapatkan dukungan mereka. Yang lainnya berdiskusi dengan suara pelan. Kau ingin membunuhku. Dalam mimpimu. Lu Ming tiba-tiba berdiri. Beberapa dari mereka terkejut dan secara tidak sadar ingin melarikan diri. Namun, dia segera menyadari bahwa Lu Ming terhuyung-huyung dan bahkan tidak bisa berdiri tegak. Wajahnya pucat dan pucat pasi. Pada saat ini, Lu Ming terkurung dan memuntahkan seteguk darah. Beberapa dari mereka segera tenang dan keberanian mereka kembali. Dengan luka seberat itu, kau pasti mati hari ini. Jangan bicara omong kosong padanya. Bunuh dia. Total ada 5 ahli dunia bawah yang menyerang Lu Ming bersama-sama. Mereka berlima secara alami merupakan makhluk abadi tingkat 6 kesusahan, dan kekuatan mereka tidak lemah. Lu Ming melawan dengan sekuat tenaga. Tentu saja, kekuatan penuh Lu Ming adalah palsu. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Dia sengaja terjerat dengan pihak lain dan pura-pura dipaksa. Sebab, dia merasa masih ada orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan dan bersikap memusuhi dia. Dia ingin memancing mereka keluar sekaligus. Lu Ming terhuyung-huyung dan bertarung dengan susah payah. Pada akhirnya, dia berpura-pura saling melukai dan berpura-pura dipukul oleh lawannya. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk membunuh 2 ahli dunia bawah. Aura Lu Ming bahkan lebih lemah dan dia berlumuran darah. Dia tidak akan berhasil membunuh 3 ahli dunia bawah yang tersisa tampaknya telah melihat harapan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Lu Ming. Pada akhirnya, Lu Ming memang terluka. Namun, ia berhasil membunuh 2 orang lawannya dalam serangan baliknya. Hanya tinggal 1 orang. Akhirnya dia ketakutan dan berbalik untuk lari. Lu Ming mengejarnya dan membunuhnya. Aduh, setelah membunuh orang terakhir, Lu Ming memuntahkan seteguk darah. Dia tampak tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke tanah. Memang, tidak lama setelah Lu Ming jatuh, ada gerakan. Suara gemerisik terdengar dari sekeliling. Kemudian, kawanan serangga padat itu merangkak menuju Lu Ming. Itu adalah serangga mirip kelabang yang seluruh tubuhnya berwarna hijau dan setebal lengan anak-anak. Perbedaan antara mereka dan kelabang adalah cakar depan mereka seperti 2 capit. Ketika serangga-serangga ini berada beberapa ribu meter jauhnya dari Lu Ming, tubuh mereka berkelebat dan menerkamnya bagaikan kilat. Lu Ming berpura-pura berjuang untuk berdiri. Ia mengayunkan tombak panjangnya dan menghantam beberapa serangga beracun yang menyerangnya. Namun, pada saat yang sama, tubuh serangga jenis ini akan mengeluarkan semacam gas beracun yang menyerbu ke arah Lu Ming. Jenis gas beracun ini berkali-kali lebih kuat daripada gas beracun di bawah tanah di sekitarnya. Jika seorang kuasa abadi 6 kesengsaraan biasa terkena gas beracun ini, dia akan menderita banyak kerusakan. Itu sebenarnya serangga beracun, dan auranya sangat mirip dengan gas beracun di tempat ini. Mungkinkah serangga beracun ini lahir secara alami di sini? Lu Ming punya ide. Awalnya dia ingin menunggu orang-orang yang bersembunyi di kegelapan dengan niat jahat untuk bergerak, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan serangga beracun di sini. Lu Ming menduga bahwa darah di tubuhnya mungkin telah menarik serangga beracun. Ada banyak serangga beracun. Tubuh mereka sekeras besi dan penuh racun. Mereka terus-menerus menyerang Lu Ming. Jumlah mereka sedikitnya 1000. Lu Ming mengernyitkan alisnya sedikit. Dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya dan masih tampak terluka. Tentu saja, dia masih meningkatkan kekuatannya dengan tepat saat melawan serangga beracun ini. Dia tampak seperti sedang mengerahkan seluruh kemampuannya. Itu karena permusuhan dalam kegelapan masih ada. Bang bang bang. Serangga berbisa itu diledakkan satu per satu. Namun, setelah meledak, semuanya akan mengeluarkan gas beracun yang pekat. Di daerah ini, gas beracun bahkan lebih kental. Setelah bertarung selama beberapa menit,
Luming telah membunuh sedikitnya 500 serangga beracun. Namun, orang dalam kegelapan itu masih belum muncul. Aduh, Luming menangkap serangga beracun itu dan meremasnya kuat-kuat hingga serangga itu meledak. Aura jiwa rohnya tidak benar. Luming tiba-tiba menemukan sesuatu. Jiwa serangga jenis ini sangat lemah, hanya sedikit. Dengan kata lain, kecerdasan spiritual serangga jenis ini sangat rendah, dan lebih banyak bertindak berdasarkan naluri. Namun, dalam jiwa serangga itu, Luming menemukan aura jiwa jenis lain. Hanya ada sedikit jejak yang terjerat dengan jiwa serangga itu. Luming merasakan keakraban dengan aura jiwa ini. Tiba-tiba, Luming mendapat sebuah ide. Ia teringat bahwa aura ini sangat mirip dengan aura orang-orang dari kosmos besar jiwa dewa. Mungkinkah seseorang dari jiwa surgawi kosmos agung bersembunyi di dekatnya dan mengendalikan serangga beracun ini untuk menyerangnya? Karena memang begitulah adanya. Tampaknya konfrontasi dengan Sang Ming Langit Kuning telah menarik perhatian orang-orang dari kosmos jiwa agung. Selain itu, kosmos agung jiwa dewa sangat berhati-hati. Mereka tidak berani menyerang Luming meskipun dia terluka parah. Sebaliknya, mereka mengendalikan serangga beracun untuk menyerang Luming. Jelaslah, orang-orang ini telah menderita kerugian besar di tangan Luming dan telah memetik pelajarannya. Jangan berpikir aku tidak bisa menemukanmu hanya karena kau bersembunyi di kegelapan. Mata Luming bersinar dengan kilatan dingin. Karena orang-orang ini tidak mau keluar, dia akan mengambil inisiatif menyerang. Setelah menjadi sasaran dan dibunuh berulang kali, bahkan patung tanah liat pun akan marah, apalagi Luming. Ledakan, momentum tombaknya tiba-tiba berubah, dan kekuatannya meningkat tajam. Ia berubah menjadi ratusan cahaya tombak dan menusuk ke arah serangga-serangga itu, membunuh mereka semua dalam sekejap. Saat dia bergerak, kesadaran spiritual Luming dengan cepat menyebar. Saat ia menggunakan Trinitas, indera spiritual Luming juga akan meningkat pesat. Intensitas inderanya akan jauh lebih kuat dari biasanya. Saat berikutnya, bibir Luming melengkung membentuk senyuman dingin. Dia menemukannya. Asyik, sosok Luming melesat ke suatu arah, melintasi ratusan mil dalam sekejap. Kemudian, dia tiba-tiba menusukkan tombak panjangnya ke suatu arah. Ledakan. Terjadi ledakan besar di arah itu. Sebuah susunan transparan muncul dan kemudian meledak. Ini adalah susunan penyembunyian. Setelah susunan penyembunyian itu meledak, sekelompok besar sosok terungkap. Luming melihat sekilas sosok orang-orang dari kosmos agung jiwa dewa. Itu adalah kelompok yang pernah ia lawan sebelumnya. Pemimpinnya adalah monster bernama Hun Jiuku. Yang mengejutkan Luming, selain orang-orang dari kosmos besar jiwa dewa, ada juga orang-orang dari kosmos besar giok murni dan kosmos besar cahaya suci. Orang-orang dari tiga kosmos besar berkumpul bersama. Ketika mereka melihat Luming, mereka terkejut. Bagus sekali. Karena mereka semua sudah berkumpul, aku akan membunuh mereka semua. Mata Luming bersinar dengan niat membunuh yang gila. Dia memutuskan untuk tidak menahan diri dan membunuh mereka semua, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Membunuh. Luming tidak ragu-ragu. Dia mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya dan berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan yang menyerbu ke arah kosmos agung jiwa surgawi. Sasaran utamanya adalah jiwa 9 layu. Luming, beraninya kalian saling membunuh. Hun Jiuku meraung sambil menggunakan seluruh tenaganya untuk menghalangi. Hun Jiuku sangat kuat. Ia dapat bersaing dengan seorang jenius biasa dari ras Empirean. Ia dapat dikatakan berada di puncak kosmos besar lainnya. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan Trinity milik Luming, ia masih rentan dan hancur. Hanya dalam beberapa gerakan, tubuh Hun Jiuku meledak. Dia mengeluarkan suara jeritan mengerikan saat dia dilenyapkan sepenuhnya oleh Luming. Bab 5403, melarikan diri dari tanah rahasia reinkarnasi. Berlari. Orang-orang dari kosmos agung jiwa dewa, kosmos agung giok murni, dan kosmos agung cahaya suci berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Mereka bukan orang bodoh. Ketika mereka melihat kemampuan Luming, mereka tahu bahwa Luming hanya berpura-pura terluka parah. Sebelumnya, mereka takut Luming berpura-pura, jadi mereka tidak berani bergerak sendiri dan mengendalikan serangga beracun untuk menyerang. Dia tidak menyangka Luming benar-benar berpura-pura dan dia bahkan menemukan jejaknya. Mereka telah melihat pertempuran antara Luming dan Huang Tian Sangming. Kekuatan tempur mereka sungguh tidak normal. Mereka semua jika digabungkan bukanlah tandingan Luming dan akan terbunuh.
Oleh karena itu, semua orang takut dan tidak berani bertarung. Mereka segera melarikan diri. Membunuh. Hati Luming dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Orang-orang dari kosmos besar ini benar-benar telah menyulut niat membunuhnya. Jika kamu tidak membunuh mereka, mereka akan selalu memikirkanmu dan menyerang Luming saat mereka punya kesempatan. Apakah Luming begitu mudah diajak bicara? Wus, wus. Sinar tombak melesat terus-menerus. Setiap sinar tombak dapat merenggut nyawa seseorang. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 orang telah tewas di tangan Luming. Ah, Luming, kau telah membunuh orang-orang tak bersalah. Kau akan mendapatkan balasanmu. Yang Ting tidak akan membiarkanmu lolos. Kalian telah melanggar hukum istana Yang dan saling membunuh. Kalian juga harus mati. Seseorang berteriak. Mata Luming dingin dan bibirnya membentuk senyum kejam. Itu sungguh menggelikan. Jelaslah pihak lain yang menyerangnya terlebih dahulu. Sekarang setelah dia berbicara tentang hukum pengadilan Yang, dia harus membunuh mereka semua. Jika dia membunuh mereka semua, tidak seorang pun akan tahu bahwa dialah pelakunya. Kecepatan Luming sangat cepat. Meskipun orang-orang dari 3 alam semesta melarikan diri ke arah yang berbeda, mereka hanya bisa melihat kilatan tombak yang terus-menerus menyala di langit. Setiap kali kilatan itu muncul, 1 orang akan terbunuh. Pada awalnya, jumlah total orang dari 3 kosmos besar mendekati 100. Tak lama kemudian, lebih dari 50 orang tewas di tangan Luming. Lalu, dengan sekejap, mereka bertiga muncul. Sisanya tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat dan tidak menjadi ancaman. Tidak perlu menggunakan Trinitas. Hanya dengan memisahkan ketiganya mereka akan dapat mengalahkan orang-orang dari 3 kosmos besar dengan lebih baik. Namun, pada saat ini, ekspresi Luming berubah. Ini karena lebih banyak sinar cahaya yang dengan cepat mendekat dari arah di mana Huang Tian baru saja mundur. Luming sekilas melihat bahwa orang yang memimpin adalah Sang Ming dari Langit Kuning. Ada pula Master Balap Langit Kuning di sampingnya. Jelas, setelah Huang Tian Sang Ming mundur, dia menduga bahwa Luming pasti telah menghabiskan banyak energi setelah pertempuran. Selain itu, dia telah membawa para ahli dari klan Langit Kuning dan kembali untuk membunuh. Maaf telah merepotkanmu. Ekspresi Luming agak muram. Langit Kuning telah kembali. Dia harus mundur. Dia tidak punya waktu untuk memusnahkan orang-orang dari 3 kosmos besar. Para penyintas 3 kosmos besar pasti akan melaporkan hal ini ke Istana Yang. Untungnya, Luming punya rencana cadangan. Ketiganya bergabung menjadi satu. Luming berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi. Luming, bunuh. Gerutu Sang Ming, Langit Kuning, penuh dengan hasrat membunuh yang brutal. Saat melihat Luming mundur dengan cepat, dia tahu bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap Luming. Dalam pertempuran sebelumnya, Luming pasti sangat kelelahan. Dia terkejut. Saat dia baru saja bangkit, jika dia langsung menyerang, dia mungkin bisa membunuh Luming. Menjijikkan. Langit Kuning Sang Ming meraung di dalam hatinya dan mengejar Luming dengan panik. Namun, kecepatan Luming sangat cepat, tidak mudah untuk mengejarnya. Semua makhluk abadi, segera tinggalkan tanah rahasia reinkarnasi. Cepat. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam datang dari kedalaman tanah rahasia samsara. Suara itu datang dari kedalaman tanah rahasia samsara seperti gelombang, membawa jejak kecemasan. Semuanya, keluar. Cepat mundur. Kemudian, sebuah suara datang dari kedalaman tanah rahasia samsara. Ekspresi Sang Ming Langit Kuning berubah. Dia tahu bahwa salah satu suara itu milik seorang abadi sejati dari ras Langit Kuning. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di kedalaman tanah rahasia samsara. Saya khawatir akan ada bahaya yang mengerikan. Langit Kuning Sang Ming tidak rela melepaskan Luming, tetapi jika dia terus mengejar Luming, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Luming, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Mati. Sang Ming dari Langit Kuning meraung dan memimpin balapan dari Langit Kuning menuju pintu keluar tanah rahasia reinkarnasi. Luming menatap kedalaman tanah rahasia reinkarnasi dan bergegas keluar. Pada saat ini, semua makhluk abadi di tanah rahasia reinkarnasi bergegas keluar dari tanah rahasia itu dengan kecepatan penuh tanpa penundaan. Ada sedikit kecemasan dalam suara abadi sejati itu. Itu pasti akan sangat berbahaya. Dalam proses bergegas keluar, Luming bahkan menemukan bahwa para dewa yang sempurna juga telah bergegas keluar dari kedalaman tanah misterius samsara dan bergegas keluar melalui pintu keluar.
Setelah beberapa saat, Lu Ming melihat pintu keluar dari tanah rahasia reinkarnasi. Ledakan. Pada saat ini, ledakan memekakkan telinga datang dari kedalaman tanah rahasia samsara. Gelombang tekanan berat datang dari kedalaman tanah rahasia samsara. Ada pakar-pakar yang tak tertandingi yang saling beradu pendapat. Lu Ming mempercepat langkahnya dan bergegas keluar dari kedalaman tanah rahasia reinkarnasi dalam satu tarikan napas. Ia menghela napas lega. Di pintu keluar tanah rahasia samsara, orang-orang terus bergegas keluar. Orang-orang dari alam yang berkumpul bersama, dan orang-orang dari alam yin juga berkumpul bersama. Ketika Lu Ming bergegas keluar, sudah ada banyak orang di luar. Lu Ming melihat hamparan pasir yang mengalir, hamparan embun di langit, dan sebagainya dalam sekejap. Lu Ming, ke sini. Embun langit yang luas melambai ke arah Lu Ming ketika dia melihatnya. Lu Ming terbang mendekat. Lu Ming, kenapa kau tiba-tiba menghilang tadi? Kupikir kau dalam bahaya. Pasir yang mengalir di surga melotot ke arah Lu Ming, seakan menyalahkannya karena pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ada situasi pada saat itu. Kejadiannya begitu tiba-tiba sehingga saya tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Lu Ming tersenyum tipis. Sejak dia melihat peringatan yang ditinggalkan oleh para senior di alam semesta purba untuk berhati-hati terhadap ras langit biru, dia menjadi semakin waspada terhadap mereka. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia juga penasaran. Orang-orang seperti Chang Tianliusa dan Chang Tianlu semuanya jujur pada diri mereka sendiri. Mereka semua adalah orang-orang yang layak untuk dikenal lebih dalam. Mereka tampaknya tidak berpura-pura. Lu Ming tidak dapat memahaminya. Mungkin ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Ngomong-ngomong, apakah ada teknik kuasa surgawi atau teknik rahasia di ras langit kuning yang bisa membangkitkan orang setelah mereka terbunuh? Lu Ming mengganti topik pembicaraan dan mengajukan pertanyaan dalam hatinya. Langit kuning masih cerah. Dia jelas telah membunuhnya, tetapi dia masih bisa hidup kembali. Dia harus mencari tahu ini. Ekspresi Chang Tianliusa dan yang lainnya berubah, terutama Chang Tianliusa. Ekspresinya serius saat dia bertanya, apakah kamu bertemu orang seperti itu dari ras langit kuning? Siapa dia? Langit kuning masih cerah. Lu Ming berkata, aku dikejar oleh klan Huangtian dan tanpa sengaja berlari ke suatu tempat misterius. Aku diserang oleh Samsara Valen. Aku tidak tahu mengapa, tetapi mereka terus menyerang klan Huangtian. Meskipun Samsara Valen akhirnya terbunuh, Sang Ming Huangtian juga terluka parah dan sekarat. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Sang Ming Huangtian. Aku tidak menyangka bahwa dia akan bangkit kembali dan dikejar olehnya. Jika Dewa Abadi yang sempurna tidak meminta kami untuk berhenti, aku mungkin tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Begitu ya, aku tidak menyangka langit kuning cerah itu benar-benar bisa menguasai 9 jurus kematian. Dia tidak meragukan kata-kata Lu Ming. Bab 5404, para abadi sejati bangkit memberontak. Teknik 9 kematian. Apa misterinya? Lu Ming bertanya. Sesuai namanya, teknik 9 kematian. Setelah Anda menguasainya, Anda akan memiliki 9 nyawa dan dapat mati 9 kali. Dijelaskan surga mengalir pasir. Lu Ming tercengang. Mereka bisa mati 9 kali dan punya 9 nyawa. Mereka akan hidup kembali setelah terbunuh. Teknik semi-abadi yang menantang surga macam apa ini? Lu Ming belum pernah mendengarnya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Seni 9 kematian berasal dari seni surgawi 9 kematian. Ini adalah seni surgawi dunia, dan diperoleh oleh ras langit kuning dari medan perang tingkat abadi. Namun, meskipun seni surgawi 9 kematian memiliki kekuatan untuk merebut keberuntungan langit dan bumi, seni itu tidak menduduki peringkat tinggi di antara semua seni surgawi di lautan semesta karena terlalu sulit untuk dikultivasikan. Bahkan seni surgawi 9 kematian yang disederhanakan sangat sulit untuk dikultivasikan. Persyaratan bagi kultivator terlalu tinggi. Bahkan jenius 6 pecahan dari ras langit kuning hanya jarang dapat mengolahnya. Dan proses kultivasinya sangat berbahaya. Peluangmu untuk bertahan hidup sangat kecil, dan jika kau mencoba, kau akan bunuh diri. Dalam sejarah ras langit kuning, banyak jenius dari alam 6 kehancuran yang mati karena kultivasi 9 teknik kematian. Aku tidak menyangka bahwa langit kuning masih cerah untuk berhasil. Menjelang akhir, Chang Tianliusa menghela nafas, dan ekspresinya berubah serius. Dia dan Huangtian Sang Ming pada awalnya setara,
Tetapi setelah Huang Tian Sang Ming menguasai jurus 9 kematian, dia takut kalau dia tidak akan menjadi tandingannya. Apakah benar-benar tidak ada kelemahan dan tidak bisa dibunuh? Apakah aku harus membunuhnya 9 kali? Lu Ming bertanya. Setelah gulungan abadi 9 kematian diolah, itu akan sangat menakutkan dan memang tidak memiliki kelemahan. Namun, teknik 9 kematian hanyalah teknik abadi semu yang lahir dari gulungan abadi 9 kematian, jadi masih memiliki kelemahan. Misalnya, setelah Nine Dites Immortal Scroll dikultivasikan, mereka akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya setelah setiap kematian dan semakin banyak mereka mati, semakin kuat mereka. Namun, Nine Dites teknik tidak terlalu abnormal. Setelah mereka dibangkitkan, kekuatan mereka tidak akan meningkat. Selain itu, setelah terbunuh oleh jurus abadi 9 kematian, seseorang dapat mengendalikan diri dan bangkit kembali di mana saja. Namun, jurus 9 kematian berbeda. Setelah terbunuh, mereka hanya dapat bangkit kembali di dekat tempat asal. Jika Anda cukup kuat, Anda dapat menyerang mereka terus-menerus setelah mereka bangkit kembali dan membunuh mereka 9 kali berturut-turut untuk menyingkirkan pihak lain sepenuhnya. Penjelasan tentang pasir mengalir di surga. Setelah mendengarkannya, Lu Ming mendapat ide tetapi dia masih menghela nafas. Sutra abadi semacam ini benar-benar tidak normal. Pada saat yang sama, dia sekali lagi menghela nafas. Fondasi ras langit terlalu dalam dan mengerikan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak seorang pun tahu berapa banyak kitab suci abadi yang misterius dan kuat yang telah mereka kumpulkan. Ras langit kuning memiliki sutra abadi 9 kematian, jadi ras langit biru mungkin memiliki sutra abadi kuat lainnya. Terima kasih, Nona Liusa. Saya masih punya hal lain yang harus dilakukan. Saya pamit dulu. Sampai jumpa. Lu Ming mengepalkan tangannya. Ia berencana untuk pergi terlebih dahulu karena ia melihat makhluk abadi dari kosmos agung jiwa surgawi keluar dari tanah rahasia reinkarnasi. Ia takut menimbulkan masalah. Dia tidak takut pada makhluk setengah abadi, tapi dia takut pada makhluk abadi sejati. Namun, sudah terlambat. Tepat saat Lu Ming hendak pergi, aura mengerikan menguncinya. Dia merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan ada rasa sakit yang tajam. Lu Ming tidak bisa bergerak sama sekali karena aura itu. Ia merasa jika ia bergerak, ia akan disambar petir. Tak jauh dari situ, beberapa sosok melangkah di udara. Beberapa dari mereka adalah makhluk abadi dari kosmos agung jiwa surgawi. Salah satu dari mereka adalah pria setengah baya kurus dengan aura yang tak terduga. Dalam persepsi Lu Ming, auranya seperti lautan luas. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah makhluk abadi yang sempurna. Lu Ming, kau sudah gila. Kau telah melanggar hukum pengadilan matahari dan membantai puluhan nyawa di kosmos agung jiwa suciku. Hari ini, kau akan membayarnya dengan nyawamu. Seorang makhluk abadi tingkat 6 dari alam semesta jiwa surgawi berteriak. Suaranya bergema di seluruh area dan menarik perhatian semua orang. Semua orang memandang dengan kaget. Lu Ming begitu berani hingga berani membunuh puluhan orang dari kosmos besar jiwa dewa. Lagi pula, Lu Ming benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Seorang abadi sejati dari jiwa surgawi kosmos agung telah muncul. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Banyak orang yang bersuka cita dan menonton dengan penuh minat. Namun, wajah Chang Tianliu Sa, Chang Tianlu, dan yang lainnya berubah. Dalam sekejap mata, orang-orang dari kosmos agung jiwa surgawi muncul tidak jauh dari sana. Aura mengerikan dari keabadian yang sempurna telah sepenuhnya mengunci Lu Ming, membuatnya tidak dapat bergerak. Seolah-olah ruang telah membeku. Lu Ming, beraninya kau. Hari ini, aku akan mengeksekusimu sesuai dengan hukum Istana Yang. Sang keabadian sempurna dari jiwa surgawi kosmos agung berkata dengan dingin, niat membunuhnya jelas. Tunggu sebentar, Embun Cakrawala melangkah maju dan berdiri di depan Lu Ming. Senior ini, apakah ada kesalahpahaman? Bagaimanapun juga, makhluk abadi sejati adalah makhluk abadi sejati. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda dari makhluk abadi semu. Oleh karena itu, meskipun Embun Empyrean adalah monster ras Empyrean, selama dia belum menjadi makhluk abadi sejati, dia tidak akan berani bertindak gegabah di hadapan makhluk abadi sejati. Dia harus memanggilnya sebagai senior. Jadi kau adalah wanita dari ras Empyrean. Tidak ada kesalahpahaman. Lu Ming ini seperti iblis gila. Dia membantai puluhan elit jiwa suciku tanpa alasan. Aku tidak bisa membiarkannya hidup.
Kata jiwa surgawi yang benar-benar abadi dari alam semesta. Benar sekali. Orang ini gila. Dia membantai para jenius kita seperti ini. Saya menduga dia telah mencari perlindungan di dunia bawah dan dengan sengaja melemahkan kekuatan alam yang kita. Seorang manusia abadi dari kosmos agung yang berjiwa dewa telah secara langsung menuduh Lu Ming mencari perlindungan di dunia bawah. Senior, tolong hilangkan auramu dan dengarkan apa yang dikatakan Lu Ming. Kita tidak bisa hanya mendengarkan perkataan satu keluarga. Pada saat ini, pasir surga yang mengalir berbicara. Dewa abadi yang sempurna dari kosmos agung jiwa surgawi memandang hamparan pasir yang mengalir di langit dengan tatapan bingung. Dia tampaknya tidak mengerti mengapa klan langit yang luas berada di pihak Lu Ming. Namun, pasir yang mengalir dari surga bukanlah masalah sepele. Dia memiliki bakat luar biasa 6 tingkat, dan sama sekali tidak sebanding dengan embun dari surga. Bahkan dia harus memberinya sedikit muka. Baiklah, mari kita lihat apa yang dia katakan. Jiwa semesta yang sejati abadi menarik kembali auranya. Lu Ming, apa yang terjadi? Benarkah ini? Cang Surga Embun cepat bertanya. Saya memang membunuh orang-orang mereka, tetapi merekalah yang mencoba membunuh saya terlebih dahulu. Mereka mencoba membunuh saya berkali-kali. Saya hanya membalas dendam. Lu Ming menjelaskan. Omong kosong. Jelas sekali kau membunuh kami terlebih dahulu. Pasti karena Hunji melihatmu membunuh saudara Yan Huo dan Yan Yan dan memberitahukannya kepada publik. Kau membencinya, jadi kau ingin membunuhnya. Bukan hanya itu, kau juga ingin membunuh kami semua. Kalau bukan karena kau telah menyinggung banyak orang dan musuhmu datang di saat kritis, kami semua pasti sudah mati di tanganmu. Seorang kuasa abadi 6 kesengsaraan dari kosmos agung jiwa surgawi berteriak. Banyak orang mengungkapkan ekspresi penuh makna. Sebelum mereka memasuki tanah rahasia samsara, Lu Ming dan Hunji serta yang lainnya mengalami konflik. Bukanlah tidak mungkin bagi Lu Ming untuk menyerang orang-orang di kosmos besar jiwa dewa karena hal ini. Sungguh lelucon. Kita sudah menjelaskan semuanya. Hunjilah yang mengendalikan jiwa Yan Huo Yan Yan dan ingin membunuhku. Dialah yang melanggar hukum pengadilan yang. Cepat atau lambat dia akan dihukum. Mengapa aku harus membunuhnya? Lu Ming membalas. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Kau tidak punya bukti. Tunjukkan saja. Keabadian sejati dari jiwa surgawi kosmos agung memberi perintah. Bab 5405, kau berani membunuh bangsaku. Ya. Seorang kuasa abadi 6 kesengsaraan dari kosmos agung jiwa surgawi membungkuk dan mengeluarkan sebuah kristal. Itu adalah batu napas bayangan. Lu Ming punya firasat buruk. Lu Ming, bukti kejahatanmu ada di batu napas bayangan ini. Matilah. Teriak makhluk abadi 6 kesengsaraan itu dan menyuntikkan energi asalnya ke dalam batu napas bayangan. Seketika, sebuah gambar muncul di langit. Dalam gambar, Lu Ming berteriak dengan niat membunuh yang dingin. Dia memegang tombak panjang dan menyerang orang-orang di kosmos besar jiwa surgawi. Gambar-gambar itu tidak hanya memperlihatkan orang-orang dari kosmos agung jiwa surgawi. Ada juga orang-orang dari kosmos murni giok dan kosmos agung cahaya suci. Lu Ming berlumuran darah, bagaikan iblis pembunuh. Setiap kali dia menusukkan tombaknya, orang-orang dari 3 alam semesta akan terbunuh. Saat adegan terakhir menghilang, ada 50 hingga 60 kuasa abadi dari 3 kosmos besar yang telah mati di tangan Lu Ming. Suasana hening. Banyak mata tertuju pada Lu Ming. Itu benar, Lu Ming benar-benar membunuh puluhan ahli dari 3 alam semesta. Dia terlalu kejam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh mereka dalam satu pukulan. Orang-orang dari alam semesta jiwa surgawi benar. Lu Ming memang ingin memusnahkan mereka semua. Lu Ming harus dieksekusi. Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau tidak, di masa depan, medan pertempuran tingkat abadi akan berubah menjadi tempat saling membunuh. Jika kau tidak bisa mempercayai orang-orang di sekitarmu, bagaimana kau bisa membunuh orang-orang dari dunia bawah? Banyak orang mulai berteriak dan menyarankan agar Lu Ming dieksekusi. Wajah Lu Ming muram. Tampaknya orang-orang dari 3 kosmos besar sangat berhati-hati. Mereka bahkan meminta seseorang untuk menggunakan batu gambar masa depan untuk merekam pemandangan tersebut. Selain itu, mereka menghilangkan bagian di mana mereka mengendalikan serangga beracun untuk menyerang Lu Ming. Mereka memulai dengan serangan balik Lu Ming. Kali ini, bahkan orang-orang seperti hamparan pasir yang mengalir dan hamparan embun dari surga pun menampakkan ekspresi terkejut. Lu Ming,
Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Kata embun surga. Benar sekali. Kejadian ini terjadi belum lama ini. Aku bertarung dengan ras langit kuning dan terluka parah. Saat aku bertarung dengan mereka, jiwa dewa, Yu King, dan orang-orang dari kosmos agung cahaya suci bersembunyi di dekat situ. Bukan saja mereka tidak menolongku, tetapi mereka bahkan mengendalikan serangga beracun untuk menyerangku setelah aku terluka. Menghadapi serangan serangga beracun yang tak ada habisnya, tentu saja aku harus melawan. Aku membunuh orang-orang mereka, tetapi mereka membunuhku terlebih dahulu. Aku hanya melawan. Lu Ming menjelaskan dengan keras. Omong kosong. Bahkan sekarang, kamu masih ingin berdebat. 6 kesengsaraan kuasi abadi dari jiwa surgawi kosmos agung berteriak. Lu Ming, kau telah membunuh orang-orang kami. Menyerahlah saja. Kami juga punya bukti untuk membuktikan bahwa Anda mengambil inisiatif untuk membunuh. Pada saat ini, beberapa teriakan lagi terdengar. 2 kelompok orang lagi berjalan mendekat. Mereka adalah orang-orang dari kosmos cahaya suci yang agung dan kosmos giok murni yang agung, masing-masing dipimpin oleh seorang abadi sejati. Seorang makhluk abadi tingkat 6 dari kosmos cahaya suci juga mengeluarkan batu napas bayangan. Setelah menyuntikkan kekuatannya ke dalamnya, sebuah rekaman juga muncul. Itu juga merupakan adegan Lu Ming mengejar 3 makhluk abadi di alam semesta. Masih sama saja, mereka menyerang lebih dulu. Mereka juga membunuh Hunji lebih dulu. Mereka bahkan bekerja sama dengan ras langit kuning untuk membunuhku. Aku punya buktinya. Lu Ming berteriak, ingin mengeluarkan batu napas bayangan. Di depan kusen pintu yang indah itu, Lu Ming telah membuat catatan mental. Sebelum Hunji dan yang lainnya bergerak, dia diam-diam mengeluarkan batu bayangan napas dan mencatat dengan jelas bahwa Hunji dan yang lainnya yang bergerak lebih dulu. Akan tetapi, saat Lu Ming hendak mengeluarkan batu aura bayangan, sebuah aura kuat mengunci dirinya. Dewa abadi yang telah disempurnakan dari kosmos agung jiwa surgawi telah bergerak dan menekan Lu Ming, sehingga sulit baginya untuk mengeluarkan batu napas bayangan. Pada titik ini, kamu masih ingin memfitnah alam semesta jiwa surgawi kita. Kamu telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Kamu harus segera dieksekusi. Dewa abadi yang sempurna dari kosmos agung berkata dengan dingin. Dia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Aura yang kuat meledak, mengisi kekosongan dengan aura seberat gunung. Banyak orang terpaksa mundur karena aura ini. Bahkan orang-orang seperti pasir yang mengalir di langit biru dan embun di langit biru pun sama. Mereka tidak bisa diam dan terus mundur. Pada akhirnya, hanya Lu Ming yang tersisa, yang terpapar pada keabadian sejati dari alam semesta jiwa surgawi. Penatua, embun surga berteriak. Dia sangat cemas dan ingin menyelamatkannya. Akan tetapi, mereka bukanlah makhluk abadi yang sejati. Begitu seseorang menjadi abadi sejati, status mereka di alam yang akan naik seiring dengan pasang surutnya. Meskipun mereka adalah para jenius dari ras Empyrean, mereka bukanlah makhluk abadi sejati. Para makhluk abadi sejati dari kosmos besar lainnya juga dapat mengabaikan mereka. Terlebih lagi, ketiga alam semesta memiliki bukti yang tak terbantahkan di tangan mereka. Para dewa sejati dapat mengabaikannya lebih jauh lagi. Brengsek, Lu Ming meraung dalam hatinya dan berjuang mati-matian. Namun, itu sia-sia. Ruang itu telah membeku. Kekuatan seorang abadi sejati terlalu kuat, dan dia tidak bisa melawannya. Jelaslah bahwa keabadian yang disempurnakan dari kosmos agung jiwa surgawi tidak menginginkannya untuk melanjutkan. Dia juga takut Lu Ming akan mengeluarkan bukti apapun untuk membalas. Oleh karena itu, dia sangat tegas dan menekan Lu Ming secara langsung. Lu Ming dari alam semesta purba telah melanggar hukum pengadilan matahari dan membunuh banyak nyawa dari 3 kosmos besar. Dia harus segera dieksekusi. Dewa sejati dari alam semesta agung jiwa surgawi mengumumkan dengan dingin. Kemudian, dia mengarahkan jari-jarinya seperti pedang dan menebas Lu Ming. Cahaya pedang yang mengerikan menebas Lu Ming. Hati Lu Ming hancur. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan mati jika seorang abadi sejati menyerangnya. Bahkan jika dia memiliki seni yang tidak dapat dihancurkan, itu tidak akan berguna. Satu pedang dapat melenyapkan segalanya tentangnya, tidak meninggalkan jejak. Wajah embun cakrawala pucat. Dia ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Ada dinding ki yang tak terlihat di depannya, menghalanginya. Sejak kapan giliranmu menyerang seseorang dari kosmos agung purba milikku? Pada saat ini,
sebuah suara jernih terdengar dari tanah rahasia samsara. Suara itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seberkas cahaya pedang telah terbang dan menebas ke arah keabadian sempurna dari kosmos agung jiwa surgawi. Dalam sekejap, kilatan pedang yang ditebaskan jiwa dewa kosmos agung ke arah Luming runtuh. Cahaya pedang dari tanah rahasia reinkarnasi tidak berhenti dan terus menyerang para dewa sejati di alam semesta spiritual. Dewa abadi yang disempurnakan dari kosmos agung jiwa surgawi terkejut. Dia mengeluarkan raungan marah dan tubuhnya meledak dengan cahaya abadi yang tak terbatas untuk menahan serangan itu. Namun, saat cahaya pedang itu menebas, keabadian yang sempurna dari kosmos agung jiwa surgawi itu masih mengeluarkan suara melengking yang membekukan darah dan mundur. Darahnya yang abadi berceceran di mana-mana, menutupi tanah. Terlihat salah satu lengannya telah terputus. Kemudian, suatu sosok melintas dari tanah rahasia samsara dan muncul di langit. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda yang tampak berusia 20-an. Ia membawa pedang panjang di punggungnya, dan jubah panjangnya berkibar tertiup angin. Ia sangat tampan. Tang Feng. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa Tang Feng juga memasuki tanah rahasia reinkarnasi. Bagaimanapun juga, sebelum dia memasuki tanah rahasia reinkarnasi, dia tidak melihat sosok Tang Feng. Jelas, Tang Feng telah bergegas setelah Lu Ming memasuki tanah misterius samsara. Tang Feng, kamu, dewa abadi yang sempurna dari kosmos agung jiwa surgawi terkejut dan marah. Lengannya tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Ini karena ki pedang yang mengerikan terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya. Tang Feng berdiri di udara seperti pedang abadi yang terhunus, memperlihatkan ketajamannya. Matanya dingin saat ia menatap keabadian sejati di alam semesta jiwa surgawi. Jika kau ingin membunuh seseorang dari tanah tak ternoda, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tang Feng sangat lugas dan tegas. Dia melangkah maju, dan pedang ki meledak dari bawah kakinya, menebas ke arah para dewa sejati di alam semesta jiwa. Bab 5406, 9 Transformasi Dao Abadi. Pedang ki yang memenuhi langit bagaikan sungai panjang pedang ki yang menebas ke arah para dewa yang telah sempurna dari kosmos agung jiwa surgawi. Dewa abadi yang sempurna dari kosmos agung jiwa surgawi itu terkejut dan geram. Dia tidak menyangka Tang Feng akan menyerang secepat yang dia katakan. Terlebih lagi, gerakan pertama itu sangat mengerikan. Dia benar-benar akan membunuhnya dan tidak bercanda. Sosoknya mundur dengan cepat. Saat dia mundur, dia melambaikan tangannya dan beberapa perisai terbang keluar, menghalangi di depannya. Beberapa perisai ini tentu saja tidak mungkin menjadi senjata abadi. Senjata abadi sulit ditemukan, dan semua perisai ini merupakan senjata abadi tingkat kesusahan ke-9. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan sekuat tenaga dan menebas cahaya pedang hitam legam. Cahaya pedang ini adalah serangan jiwa. Lebih tepatnya, itu adalah serangan jiwa abadi yang dapat membunuh jiwa abadi dari makhluk abadi sejati lainnya. Tang Feng menunjukkan ekspresi menghina. Dia mengulurkan tangan dan meraih cahaya pedang yang dapat menyerang jiwa abadi. Dia meremasnya dengan keras dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, pedang ki yang dilepaskan Tang Feng membombardir perisai alam semesta jiwa dewa yang benar-benar abadi. Ledakan-ledakan-ledakan. Dengan serangkaian ledakan, perisai yang merupakan senjata abadi semuanya hancur. Dewa sejati di alam semesta jiwa menjerit lagi dan mundur. Tubuhnya ditutupi dengan bekas pedang tebal, dan darah abadi mengalir keluar. Banyak makhluk abadi yang iri. Ini adalah darah makhluk abadi, dan itu tak ternilai harganya. Tang Feng, bagaimana kekuatanmu bisa? Para dewa abadi dari kosmos yang agung merasa ngeri. Dia tidak dianggap lemah di antara para dewa sejati. Setelah berkultivasi selama ratusan tahun bintang, dia telah menjadi dewa sejati bentuk kedua. Seorang yang benar-benar abadi dapat mencapai transformasi keempat paling banyak. Seorang yang benar-benar abadi dalam transformasi kedua dianggap sebagai orang yang berada di tingkat menengah di antara para abadi sejati. Adapun Tang Feng, sudah berapa lama dia menjadi abadi? Kurang dari 20.000 tahun, tetapi dia benar-benar dapat melukainya dengan mudah. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kecepatan peningkatan ini terlalu mengejutkan. Transformasi kedua. Dia juga bisa melihat bahwa kultivasi Tang Feng juga telah mencapai transformasi kedua. Apa yang disebut transformasi dari seorang kultivator alam abadi sejati adalah sebuah transformasi.
Tidak ada arahan khusus dalam kultivasi makhluk Dao abadi. Satu-satunya terobosan adalah mengubah tubuh seseorang. Setelah setiap transformasi, tubuh abadi, jiwa abadi, dan energi abadinya akan meroket, dan keseluruhan kekuatannya akan meningkat pesat. Namun, transformasinya terlalu sulit. Banyak orang abadi yang terjebak di tempat yang sama sepanjang hidup mereka dan tidak dapat berubah bahkan sekalipun. Dao abadi memiliki total 9 transformasi. Jika seorang abadi sejati dapat menyelesaikan 4 transformasi, maka seorang raja abadi pun juga bisa. Ketika seorang abadi sejati menerobos ke alam raja abadi, itu juga merupakan sebuah transformasi. Secara total, akan ada 9 transformasi. Setelah transformasi ke-9, akan menjadi puncak alam raja surgawi. Ini adalah 9 transformasi Dao abadi. Para dewa yang disempurnakan dari kosmos roh agung telah menghabiskan ratusan tahun bintang, harta alam yang tak terhitung jumlahnya, energi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelesaikan 2 transformasi. Adapun Tang Feng, dia telah menyelesaikan 2 transformasi dalam waktu kurang dari 20.000 tahun. Dia begitu cemburu sampai-sampai dia menjadi gila. Bunuh. Tang Feng tidak berniat sedikit pun untuk berhenti dan terus menyerang. Semua orang bisa melihat bahwa Tang Feng benar-benar berniat membunuh dewa alam semesta jiwa abadi sejati. Datanglah dan bantulah aku. Para dewa abadi di alam semesta jiwa berseru. Tang Feng, kamu terlalu sombong. Kaulah yang ingin membunuh Yang Ting, sang dewa sejati. Menurutku, kau dan Lu Ming adalah burung yang sederajat. Aku akan menekanmu hari ini sebelum aku mengeksekusi Lu Ming. Dewa-dewi sempurna dari Kosmos Agung Cahaya Suci dan Kosmos Agung Yuking juga bergerak. Mereka bergabung untuk menekan Tang Feng dari 2 arah yang berbeda. Hal ini terutama berlaku bagi makhluk abadi sejati dari Kosmos Cahaya Suci yang agung. Ia sangat kuat karena ia memiliki senjata abadi. Ini adalah cermin berharga yang memancarkan cahaya suci tak terbatas. Cermin itu berubah menjadi berkas cahaya dan menyerang Tang Feng. Senjata abadi bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh semua makhluk abadi sejati. Di lautan semesta, jumlah manusia abadi sejati jauh melebihi jumlah prajurit abadi. Setidaknya setengah dari makhluk abadi sejati tidak memiliki senjata abadi. Misalnya, keabadian yang disempurnakan dari jiwa surgawi kosmos agung tidak memiliki senjata abadi. Dengan dukungan senjata abadi, kekuatan tempur seorang abadi sejati akan meningkat pesat. Enyah, mati. Tang Feng berteriak dingin. Dia masih tidak mencabut pedangnya, tetapi menjentikkan jarinya. Sinar cahaya pedang melesat keluar dari jari-jarinya dan menghalangi semua sinar cahaya dari cermin. Saat dia menghalangi cermin senjata abadi, Tang Feng melangkah maju beberapa langkah. Dengan setiap langkah, aliran panjang pedang Qi mengalir keluar. Sebagian mengalir menuju keabadian sempurna dari Kosmos Agung Yuking, sementara sebagian lainnya mengalir menuju keabadian sempurna dari Kosmos Agung Jiwa Surgawi. Kedua dewa sejati itu terdorong mundur oleh aliran Qi pedang. Mereka sama sekali tidak dapat menahan Qi pedang yang pekat itu. Dalam waktu singkat, mereka dipenuhi luka-luka akibat pedang. Sialan, bagaimana bisa orang sekuat itu muncul di alam semesta yang rusak? Para dewa sejati meraung dalam hati mereka. Mereka sangat tidak rela. Mereka juga makhluk abadi sejati, makhluk abadi sejati bentuk kedua. Tidak ada pembudidaya yang biasa-biasa saja atau lemah yang bisa mencapai alam keabadian sejati. Mereka yang bisa menjadi abadi sejati harus melewati berbagai rintangan dan lolos dari kematian sebelum mereka bisa menegakkan dao mereka dan menjadi abadi. Setiap dari mereka adalah monster yang memiliki kekuatan dan bakat. Akan tetapi, dalam pertempuran pada level yang sama, mereka bertiga melawan satu, tetapi mereka begitu pasif dan tertekan secara menyedihkan. Membunuh. Kamu sedang mencari kematian. Tang Feng berteriak dingin sambil menatap keabadian yang sempurna di kosmos besar jiwa surgawi. Dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh yang dingin. Sebelumnya, orang inilah yang ingin membunuh Lu Ming, jadi dia akan membunuh orang ini. Gelabela Tang Feng menyala, dan cahaya pedang yang lebih mengerikan meledak, menebas keabadian sejati dari kosmos besar jiwa surgawi. Pedang ini sangat menakjubkan. Pedang itu benar-benar mengunci keabadian sempurna dari kosmos agung jiwa surgawi, dan kecepatannya sangat cepat. Banyak makhluk abadi hanya melihat kilatan cahaya pedang. Pada saat berikutnya, cahaya pedang telah mengenai makhluk abadi yang disempurnakan dari kosmos agung jiwa surgawi.
Keabadian yang disempurnakan dari kosmos agung jiwa surgawi mengeluarkan jeritan mengerikan saat tubuhnya terbelah dua. Jiwa abadi dan akar abadinya mundur dengan panik dalam upaya untuk pulih. Namun, Tang Feng melangkah maju, dan cahaya pedang yang tak berujung melesat ke arah yang lain, ingin menenggelamkannya. Ini untuk melenyapkannya sepenuhnya. Kamu berani. Pada saat ini, terdengar teriakan keras dari tanah rahasia samsara. Cahaya putih bersih abadi bersinar dan seorang pria parubaya berjubah putih muncul di langit. Orang ini jelas merupakan seorang abadi sejati dari kosmos cahaya suci yang agung. Terlebih lagi, auranya sangat pekat dan mengejutkan. 3 bentuk keabadian sejati. Ada banyak dewa abadi yang menyaksikan di sekitarnya, dan hati mereka tergerak. Seorang abadi sejati dengan 3 wujud dari kosmos cahaya suci yang agung telah muncul dari tanah rahasia reinkarnasi. Kosmos cahaya suci yang agung adalah salah satu dari 10 kosmos agung teratas di alam yang dan memiliki banyak dewa dan ahli. Tentu saja, ada lebih dari 1 atau 2 dewa sejati yang datang. Sesuatu telah terjadi di tanah rahasia samsara. Banyak dewa sejati bergegas keluar. Tentu saja, secara umum, semakin lemah seseorang, semakin cepat ia akan bergegas keluar. Beberapa di antara mereka yang lebih kuat masih berada di tanah rahasia samsara, seolah-olah mereka sedang bertarung dengan sesuatu. Dewa sejati 3 wujud dari kosmos cahaya suci muncul dan langsung mengunci Tang Feng. Sebuah tombak emas muncul di tangannya dan dia menusukkannya ke arah Tang Feng. Dewa sejati 3 wujud jauh lebih kuat daripada dewa sejati 2 wujud. Ekspresi Tang Feng serius. Dia tidak punya pilihan selain mengorbankan dewa sejati dari kosmos agung jiwa surgawi untuk melawan dewa sejati 3 wujud dari kosmos agung cahaya suci. Asyik, pedang panjang di punggung Tang Feng akhirnya terhunus. Cahaya pedang yang cemerlang melesat ke langit, membelah langit dan bumi, menghalangi tombak lawan. Bab 5407, Sutra Pedang Suanyuan. Dentang, sebuah ledakan keras mengguncang 9 langit saat pedang dan tombak itu bertabrakan. Kekuatan mengerikan itu merobek celah besar di angkasa. Kita harus tahu bahwa ini adalah tanah rahasia reinkarnasi. Semuanya sangat stabil. Mampu merobek ruang di sini sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya tabrakan kedua belah pihak. Senjata abadi. Di sekelilingnya, mata banyak makhluk abadi sejati berbinar. Tombak yang digunakan oleh makhluk abadi sejati dari kosmos cahaya suci adalah senjata abadi. Pedang di tangan Tang Feng juga merupakan senjata abadi. Luming teringat ketika Tang Feng baru saja menjadi abadi, dia tidak memiliki senjata abadi. Pedang panjang ini jelas diperoleh selama bertahun-tahun. Melihat Tang Feng telah memblokir serangannya, secercah kekejaman melintas di mata 3 sosok abadi sejati dari kosmos cahaya suci yang agung. Energi abadinya meletus seperti gelombang pasang, dan tombak emas bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat menyerang Tang Feng. Tombak itu, yang seberat gunung, sekali lagi menusuk ke arah Tang Feng. Asyik, teriakan pedang bergema di langit. Cahaya pedang yang menyilaukan muncul dari tangan Tang Feng saat ia terlibat dalam pertempuran hebat dengan makhluk abadi sejati berwujud 3. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah saling bertukar lusinan jurus. Meskipun Tang Feng hanya seorang dewa sejati 2 wujud, dia tidak terlihat akan kalah. Dia memblokir semua serangan dari dewa sejati 3 wujud dari alam semesta cahaya suci. Para dewa sejati yang menyaksikan pertempuran itu semua terkesiap. Para makhluk semi-abadi mungkin tidak memahami perbedaan antara makhluk abadi sejati, tetapi mereka semua adalah makhluk abadi sejati, jadi mereka memahaminya dengan sangat baik dan dapat berempati. Setiap kali seorang abadi sejati bertransformasi, itu adalah transformasi menyeluruh, termasuk tubuh abadi, jiwa abadi, akar abadi, kekuatan abadi, dan seterusnya. Itu adalah transformasi lengkap yang memungkinkan tingkat kehidupan seseorang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan setiap transformasi, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Seolah-olah dia telah melangkah ke alam baru. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan besar antara transformasi kedua dan ketiga, dan sulit untuk bertarung lintas level. Tetapi sekarang, Tang Feng menggunakan transformasi kedua untuk melawan transformasi ketiga dan tidak dirugikan sama sekali. Tingkat kekuatan tempur ini benar-benar mengerikan. Dia jelas seorang Tai abadi sejati. Beberapa makhluk abadi sejati dari kosmos besar lainnya mendesah. Benar sekali. Dengan kekuatan tempur seperti itu, tidak banyak lawan yang selevel dengannya.
Dia bisa disebut sebagai Tai True Immortal. Para dewa abadi lainnya mengangguk. Yang disebut sebagai dewa abadi sejati Tai bukanlah nama sebuah wilayah, tetapi sebuah gelar kehormatan bagi beberapa dewa sejati yang memiliki kekuatan tempur luar biasa hebat. Asal seseorang memiliki kekuatan tempur yang jauh melampaui seorang abadi sejati pada level yang sama, dan bahkan dapat bertarung lintas level, mereka dapat disebut sebagai seorang abadi sejati Tai. Seorang abadi sejati Tai melambangkan seorang abadi sejati yang sangat kuat, yang hampir dapat disebut sebagai yang terbaik di antara rekan-rekannya. Tentu saja, ada sebutan lain bagi keabadian sejati, yaitu keabadian sejati yang tiada taraf. Ini juga bukan suatu wilayah, tetapi suatu bentuk alamat. Akan tetapi, lebih sulit lagi untuk menjadi makhluk abadi sejati yang tak tertandingi. Dewa abadi sejati yang tak tertandingi disebut tak tertandingi. Hanya mereka yang tak terkalahkan di antara dewa abadi sejati yang dapat disebut tak tertandingi. Secara umum, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang yang baru saja menerobos ke alam keabadian sejati, mereka tidak dapat disebut sebagai makhluk abadi sejati yang tiada taraf. Karena kultivasinya yang tidak memadai, tidak peduli seberapa mengerikannya dia tidak akan terkalahkan di antara para makhluk abadi sejati. Hanya dengan mengalahkan semua dewa abadi sejati yang kuat dan tidak memiliki lawan di antara para dewa abadi sejati, seseorang dapat disebut sebagai dewa abadi sejati yang tiada taraf. Ini sungguh terlalu sulit. Di lautan semesta yang luas, ada banyak dewa sejati di alam Yang dan alam Yin. Banyak dewa sejati telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah mengumpulkan banyak pengalaman. Kekuatan tempur mereka sangat kuat. Sangat sulit bagi seorang abadi sejati untuk menerobos ke alam Raja Abadi. Banyak jenius yang menakjubkan mungkin merasa sulit untuk melewati penghalang dan terjebak di langkah ini selamanya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, berapa banyak keberadaan mengerikan yang telah terkumpul di alam keabadian sejati. Ini bukan peringkat asal-usul, yang mencatat para jenius di setiap era. Ini adalah akumulasi dari berbagai era yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada banyak sosok yang menakjubkan di langit dan langit kuning. Jika seseorang ingin menjadi tak terkalahkan di antara para dewa sejati, ia harus mengalahkan para ahli ini dan menghajar mereka sampai tidak ada yang berani menantangnya. Namun, dalam keadaan normal, sekuat apapun seseorang, pasti akan ada lawan. Setidaknya akan ada beberapa lawan yang sama kuatnya. Terlalu sulit untuk menjadi tak terkalahkan. Hanya setelah jangka waktu yang panjang barulah seorang abadi sejati yang tiada taraf dapat muncul. Prestasi masa depan setiap makhluk abadi sejati akan sangat tinggi. 3 wujud abadi sejati. Hanya itu yang kau punya. Sungguh mengecewakan. Pada saat ini, Tang Feng membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, suaranya mengandung sedikit nada jijik. Begitu dia selesai berbicara, pedang Tang Feng tiba-tiba berubah. Pedang itu menjadi cemerlang dan mengesankan, dan auranya menjadi menindas. Dalam cahaya pedang, pedang itu dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Dewa abadi sejati 3 wujud dari kosmos cahaya suci itu tidak sebanding dengannya dan terpaksa mundur. Pada akhirnya, dia terkena cahaya pedang dan tubuh abadinya hampir terpotong menjadi 2. Kitab Suci Pedang Suanyuan. Kau benar-benar telah mengolah kitab suci pedang Suanyuan. Dewa abadi sejati berwujud 3 dari kosmos cahaya suci meraung karena terkejut. Apa? Itu adalah sutra pedang Suanyuan, salah satu dari 6 sutra pedang agung di lautan alam semesta. Sutra surgawi tertinggi Suanyuan, raja manusia dari tanah yang tak ternoda. Banyak sekali makhluk abadi yang berteriak kaget. Sutra pedang Suanyuan adalah sutra abadi yang diperoleh raja manusia Suanyuan dari kekacauan. Sutra abadi ini sangat kuat. Ia merupakan salah satu dari 6 sutra abadi dao pedang terkuat di lautan semesta. Raja manusia, Suanyuan, menamakannya sesuai namanya sendiri. Dikatakan bahwa sutra abadi ini sangat sulit untuk dibudidayakan, tetapi setelah dibudidayakan, kekuatan serangannya akan menjadi yang terbaik di antara semua sutra abadi lainnya. Di lautan semesta yang luas, alam Yang dan alam Yin mendekati 70.000 kosmos besar. Mereka memiliki banyak kitab suci dao pedang abadi, dan mereka berada di peringkat 6 teratas. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Dewa sejati 3 wujud dari kosmos cahaya suci itu tampak jelek di wajahnya. Dia tahu betul bahwa setelah mengolah kitab suci pedang Suanyuan, kekuatan tempur Tang Feng sudah di atasnya.
Meskipun dia juga telah mengolah sutra abadi dan menguasai teknik abadi, kekuatannya jelas tidak sekuat sutra pedang Suanyuan. Wus, wus. Sosok itu muncul di belakang Tang Feng. Dia melambaikan tangannya dan rantai beterbangan, menjerat Tang Feng. Rantai ini tampaknya tidak nyata, melainkan ilusi. Ini terbentuk dari kekuatan jiwa. Tang Feng ceroboh dan langsung terjerumus ke dalamnya. Rantai ilusi ini langsung menembus tubuh Tang Feng. Jiwa semesta, 3 bentuk abadi sejati. Tang Feng berteriak dingin. Sosok yang muncul adalah sosok abadi sejati berwujud 3 dari alam semesta jiwa surgawi. Tercela, seorang abadi sejati dengan 3 wujud benar-benar melancarkan serangan diam-diam, kalian semua serigala dari sarang yang sama, sungguh tak tahu malu. Lu Ming meraung. Dewa abadi yang telah mencapai kesempurnaan 3 wujud dari kosmos agung jiwa surgawi itu melirik Lu Ming dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin, anak nakal ini telah melanggar hukum dunia makhluk hidup dan membunuh orang-orang dari 3 kosmos agung. Dia harus dieksekusi. Pergi dan bunuh dia. Jelaslah bahwa keabadian sejati 3 wujud ini tengah memberikan instruksi kepada keabadian sejati 2 wujud dari kosmos agung jiwa surgawi. Dewa sejati 2 wujud ini telah terpotong menjadi 2 oleh pedang Tang Feng. Meskipun ia telah pulih, wajahnya masih pucat dan auranya lemah. Jelaslah bahwa pedang itu telah melukainya dengan parah. Dewa sejati dikatakan abadi dan tidak dapat dihancurkan. Mereka berada di atas alam semesta dan tidak akan hancur bahkan jika alam semesta dihancurkan. Namun, itu hanya relatif. Jika Anda tinggal di sini, Anda secara alami akan abadi. Namun, jika mereka terkena kekuatan lain yang sangat kuat, mereka tetap akan mati. Pada saat ini, makhluk abadi sejati berwujud 2 itu memandang Lu Ming dan ingin membunuhnya. Merusak. Tang Feng mengeluarkan desisan panjang saat rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Pedang Qi di dalam tubuhnya meletus, ingin menghancurkan rantai alam abadi sejati 3 bentuk dari kosmos agung jiwa surgawi. Bab 5408, Jiwa Pedang Abadi. Tang Feng ingin melepaskan diri dari belenggu rantai itu, tetapi untuk sementara, dia tidak berhasil. Berhentilah berjuang. Ini adalah rantai yang dibentuk oleh teknik abadiku. Itu dapat mengunci jiwamu. Kau masih ingin bebas. Dewa abadi sejati 3 wujud dari kosmos agung jiwa surgawi mencibir. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis. Hanya untuk melihat bayangan pedang muncul di tubuh Tang Feng. Terlihat bahwa rantai itu terkunci pada bayangan pedang. Pada saat ini, bayangan pedang bergetar, dan pedang tajam dan mengerikan keluar dari dalam dan memotong rantai itu. Rantai itu bergetar hebat, lalu meledak dengan keras. Sword Soul, kamu sebenarnya telah mengembangkan Sword Soul. 3 wujud abadi sejati dari jiwa surgawi kosmos agung meraung ketakutan. Para makhluk abadi sejati lainnya juga terkejut. Secara umum, setelah menjadi abadi sejati, jiwa seseorang akan berubah menjadi jiwa abadi. Hanya sedikit orang yang mampu menumbuhkan jiwa abadi yang istimewa. Jiwa pedang adalah salah satunya. Tepatnya, ia disebut jiwa pedang abadi. Hanya mereka yang sangat murni dalam ilmu pedang dapat mengembangkan jiwa pedang. Jalan orang seperti ini sangatlah murni. Dia adalah seorang kultivator pedang yang sangat murni. Dia hidup dengan pedang dan memperlakukan pedang sebagai hidupnya. Ada banyak orang yang menggunakan pedang sebagai senjata mereka, tetapi kebanyakan dari mereka hanya menggunakan pedang. Mereka tidak dapat dianggap sebagai pembudidaya pedang, apalagi pembudidaya pedang murni. Hanya pendekar pedang yang sangat murni dan bebas dari kotoran yang dapat mengembangkan jiwa pedang. Begitu jiwa pedang terbentuk, bukan hanya serangan prinsip pedang yang meningkat drastis, tetapi juga berisi serangan dan pertahanan jiwa yang kuat. Dapat dikatakan tidak memiliki kelemahan. Dengan logika yang sama, hanya seorang kultivator pedang yang sangat murni yang dapat mengolah jiwa pedang abadi. Seorang kultivator tombak yang sangat murni dapat berkultivasi menjadi jiwa tombak abadi. Lu Ming tidak dapat dianggap sebagai seorang kultivator senjata api murni. Setelah Tang Feng memotong rantai itu, jiwa pedang dan kekuatan pedang menyatu, meningkatkan kekuatan tempurnya lagi. Kedua cahaya pedang itu menebas ke arah 2 makhluk abadi sejati berwujud 3 dari kosmos agung jiwa surgawi dan kosmos agung cahaya suci. Keduanya terpaksa mundur dan memuntahkan darah. Kamu ingin pergi. Kemudian, tatapan Tang Feng beralih ke 2 sosok abadi sejati dari kosmos besar jiwa surgawi. Sang abadi sejati berwujud 2 ingin membunuh Lu Ming,
tetapi ketika dia melihat jiwa pedang Tang Feng muncul dan memotong rantai itu, dia sangat ketakutan hingga dia berbalik dan melarikan diri. Karena dia selalu merasa bahwa niat membunuh dingin Tang Feng terkunci padanya, dengan postur tidak akan menyerah sampai dia membunuhnya. Beraninya dia tinggal, namun, Tang Feng sudah menguncinya. Begitu orang ini melarikan diri, Tang Feng melangkah maju dan menyeberangi jarak yang jauh untuk mengejarnya. Kemudian, pedang senjata abadi itu dengan cepat membesar dan menebas orang ini. Cahaya pedang yang sangat besar itu bagaikan pedang yang dapat mencapai surga dan menyelimuti orang ini. Tidak ada jalan keluar. Selamatkan aku. Dewa abadi sejati berwujud dua dari kosmos agung jiwa surgawi itu membuka mulutnya dengan ngeri saat ia berusaha sekuat tenaga untuk membela diri. Ia mengeluarkan banyak harta pertahanan yang merupakan senjata kuasi abadi. Akan tetapi, harta karun pertahanan tingkat senjata kuasi abadi ini sama sekali tidak mampu menahan satu pun hantaman cahaya pedang Tang Feng. Saat cahaya pedang menebas ke bawah, semua senjata kuasi abadi yang bersifat defensif ini meledak. Aduh, darah berceceran di mana-mana saat pria itu terpotong menjadi dua lagi. Namun kali ini bahkan lebih buruk. Tang Feng tidak menggunakan pedangnya sebelumnya, kali ini, dia menggunakan senjata abadi, dan itu bahkan lebih kuat. Akar abadi dari dua bentuk sejati abadi ini telah terbelah, dan jiwanya telah terbelah menjadi dua. Namun, orang ini belum mati. Seorang yang benar-benar abadi tidak akan mati semudah itu. Selain itu, jiwa dan jiwa abadi makhluk hidup di kosmos jiwa surgawi lebih kuat daripada makhluk hidup di alam semesta lain. Jiwa abadi pria itu yang telah terpotong menjadi dua dengan cepat berkumpul kembali, tetapi auranya jelas lemah dan dia telah terluka parah. Membunuh. Tang Feng berbicara dengan dingin, hendak menyerang lagi. Hari ini, dia bertekad untuk membunuh orang ini. Hari ini, dia akan menunjukkan kekuatannya. Kalau tidak, orang-orang di kosmos besar lainnya akan selalu berpikir bahwa tanah yang tidak ternoda itu mudah diganggu dan menjadi sasaran orang-orang mereka setiap hari. Kamu berani. Dua dewa abadi sejati berwujud tiga, cahaya suci dan jiwa surgawi, meraung dan menyerbu, mencoba menghentikan Tang Feng dengan sekuat tenaga mereka. Enyah. Tang Feng berteriak dingin, berbalik, dan menebas dua kali dengan pedangnya. Dua makhluk abadi sejati dengan tiga wujud terlempar kembali seperti bola meriam, memuntahkan darah. Luka pedang panjang terlihat di tubuh mereka, yang hampir melukai mereka. Para makhluk abadi lainnya di sekitarnya terkesiap. Mampu melukai dua makhluk abadi sejati berwujud tiga dengan satu gerakan, kekuatan tempur setingkat ini benar-benar tak pernah terdengar. Pedang abadi yang sangat murni sangatlah mengerikan. Apakah para jenius terkuat dari ras surga sekuat itu? Banyak orang yang curiga. Kalau tingkat kultivasi Tang Feng sudah mencapai wujud keempat keabadian sejati, dia pasti bisa bersaing untuk mendapatkan posisi keabadian sejati yang tiada taraf, kan? Darah Luming mendidih saat dia melihatnya. Dia merasa sangat nyaman. Ayah mertuanya yang pelit ini hanya kuat dan memiliki sedikit gayanya. Luming berpikir narsis di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah Tang Feng juga akan menusuknya jika dia tahu apa yang sedang dipikirkannya. Membunuh. Mati. Tang Feng meludahkan kata lain sambil menebas dengan pedangnya, mengincar makhluk abadi sejati kedua dari kosmos agung jiwa surgawi. Berhenti. Raungan marah datang dari tanah rahasia reinkarnasi. Kemudian, beberapa sosok bergegas keluar dari tanah rahasia samsara dengan kecepatan yang menakjubkan. Bahkan sebelum dia muncul, aura dan tekanan yang mengerikan telah menyerbu bagai air pasang. Seorang abadi sejati dengan 4 wujud. Seseorang berseru. 4 perubahan abadi sejati di kedalaman tanah rahasia reinkarnasi telah keluar. Seorang abadi sejati dengan 4 perubahan merupakan seorang ahli di puncak alam abadi sejati. Mata Tang Feng menyipit, tetapi momentum pedangnya tidak berhenti. Pedang itu terus menebas ke arah dua sosok abadi sejati dari kosmos besar jiwa surgawi. Cahaya pedang yang mengerikan, yang mengandung daya penghancur tak terbatas, menenggelamkan dua wujud keabadian sejati. Ah! Sang abadi sejati yang memiliki dua wujud menjerit ketakutan. Kamu mencari kematian. Dengan raungan yang dahsyat, cakar hitam pekat tiba-tiba menembus ruang dan menghantam cahaya pedang Tang Feng, menyebabkan serangkaian ledakan. Pada akhirnya, cahaya pedang itu berhasil menembusnya, dan si cakar hitam mengulurkan tangan dan mencengkeramnya, lalu segera mundur. Semua orang melihat bahwa klau yang hitam pekat itu menyimpan jiwa yang redup.
Itu adalah jiwa abadi dari dua bentuk keabadian sejati dari alam semesta jiwa surgawi. Namun, cahaya jiwa yang abadi itu sangat redup, bagaikan nyala lilin yang sewaktu-waktu dapat padam. Kemudian, sesosok tubuh berjubah hitam longgar muncul di langit. Itu adalah jiwa abadi dari dua sosok abadi sejati yang baru saja direbutnya. Itu adalah seorang lelaki tua kurus. Saat ini, wajahnya sangat muram, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Kalau saja dia bertindak sedikit lebih lambat, makhluk abadi sejati berwujud dua itu pasti sudah musnah sepenuhnya. Meski begitu, luka-lukanya masih sangat parah. Tidak diketahui berapa tahun lagi ia akan pulih. Paman ketiga tuan, bunuh orang ini dan balaskan dendamku. Jiwa abadi dari dua wujud abadi sejati menjerit. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya, kata lelaki tua kurus itu. Kemudian, dia mengeluarkan botol hitam dan memasukkan jiwa abadi dari dua bentuk keabadian sejati ke dalamnya. Wah, lalu lelaki tua kurus itu melangkah maju dan auranya yang menakutkan muncul. 4 wujud abadi sejati. Ini adalah makhluk abadi sejati dalam bentuk keempat. Orang tua, kau menghalangi pembunuhanku. Aku akan membunuhmu juga. Tang Feng sangat mendominasi, langsung menghunus pedangnya dan menebas lelaki tua kurus ini. Bab 5409, 10.000 roh kosmos besar. Bahkan saat berhadapan dengan makhluk abadi sejati berwujud empat, Tang Feng masih kuat. Dia menghunus pedangnya dan menebas lelaki tua kurus itu dengan cahaya pedang yang tajam dan terang. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mata lelaki tua kurus itu berkedip-kedip dengan niat membunuh saat sepasang cincin muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, kedua cincin itu melesat keluar. Salah satu cahaya pedang yang terbang ke arah Tang Feng menjadi lebih besar dari gunung. Dengan satu serangan, cahaya pedang itu menghancurkan cahaya pedang Tang Feng. Adapun yang satunya lagi, ia terbang ke langit dan juga membesar dengan cepat. Pada saat yang sama, ia berputar dengan cepat. Bagian tengah cincin itu seperti lubang hitam, memancarkan gaya gravitasi yang mengejutkan. Gaya gravitasi ini bekerja pada jiwa abadi Tang Feng, mencoba melahapnya. Tanpa diragukan lagi, sepasang cincin ini adalah senjata abadi. Yang satu dapat digunakan untuk serangan langsung, sedangkan yang satu lagi dapat menampilkan serangan jiwa yang mengerikan dan merampas jiwa. Begitu digunakan, jiwa miliaran orang dapat langsung diambil. Namun, jiwa pedang Tang Feng bersinar, kokoh dan abadi, dan menghalangi kekuatan perampasan cincin itu. Pergi, ayo, teriak lelaki tua kurus itu dan mengendalikan cincin lainnya untuk menghantam Tang Feng. Kemanapun cincin itu lewat, ruang itu meledak. Kekuatan senjata abadi yang dikendalikan oleh keabadian sejati tertinggi benar-benar mengerikan. Tang Feng tidak takut. Dengan desisan panjang, dia mengerahkan pedang Sutra Suanyuan secara maksimal. Cahaya pedang yang menyilaukan membubung ke langit dan benar-benar menghalangi cincin itu. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan lelaki tua kurus itu tidak ada gunanya dan dia tidak dapat mengalahkan Tang Feng. Hal ini membuat lelaki tua kurus itu semakin marah. Dia adalah makhluk abadi sejati dengan 4 perubahan, dan langkah selanjutnya adalah menjalani transformasi ekstrim dan menjadi Raja Abadi. Jika dia tidak bisa mengalahkan makhluk abadi sejati dengan 2 perubahan, dia akan sangat malu. Oleh karena itu, ia mengeluarkan labu hitam. Labu itu diukir dengan pola-pola aneh. Ketika dia membuka tutupnya, 2 suara gemuruh yang mengerikan keluar dari labu itu. Aura dingin keluar dari labu itu, menyebabkan suhu turun drastis. Saat berikutnya, 2 bayangan hitam keluar dari labu. Kedua sosok itu memiliki ekspresi ganas dan aura dingin yang memenuhi seluruh area. Para dewa abadi di dunia bawah merasakan jantung mereka berdetak kencang. Namun, setelah mengamati lebih dekat, mereka menyadari bahwa ini hanyalah jiwa yang abadi dan bukan tubuh fisik. Ini adalah jiwa abadi dari seorang abadi sejati dari dunia bawah. Teknik asimilasi jiwa. Banyak di antara para dewa sejati yang hatinya tergerak ketika mereka menebak teknik apa ini. Ada teknik abadi di kosmos besar jiwa surgawi yang disebut teknik asimilasi jiwa. Setelah berhasil mengolahnya, seseorang dapat mengendalikan jiwa abadi orang lain untuk digunakan sendiri. Misalnya, mereka membunuh makhluk abadi sejati dari dunia bawah dan menghancurkan tubuh fisik mereka, hanya menyisakan jiwa abadi mereka. Mereka mengendalikan mereka dengan teknik penghisapan jiwa dan menjaga mereka di sisi mereka. Mereka menggunakan semua jenis bahan langka untuk memelihara mereka,
dan mereka dapat mengubah mereka menjadi jiwa yang ganas dengan kekuatan yang mengerikan. Dua sosok yang ditanam di dalam labu orang tua kurus itu adalah jiwa abadi dari para abadi sejati di dunia bawah. Mereka berdua adalah jiwa jahat yang ditinggalkan oleh tiga bentuk abadi sejati. Dua jiwa brutal itu menerkam Tang Feng. Ditambah dengan kekuatan mengerikan yang dimiliki lelaki tua kurus itu, Tang Feng sempat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun juga, makhluk abadi sejati bentuk keempat tetaplah makhluk abadi sejati bentuk keempat. Perbedaan antara dirinya dan makhluk abadi sejati bentuk kedua terlalu besar. Sudah merupakan keajaiban bahwa Tang Feng dapat memiliki tombak seperti itu. Namun, kegigihan Tang Feng sangat kuat, dan dia dengan paksa menahannya. Jika lelaki tua kurus itu ingin mengalahkannya, itu tidak akan mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Kalian semua, pergilah dan eksekusi Lu Ming terlebih dahulu. Orang tua kurus itu berkata kepada Yu Qing dan Cahaya Suci, dua makhluk abadi sejati bentuk kedua. Orang tua ini, kau sungguh hina. Lu Ming dapat menebak pikiran lelaki tua kurus itu sekaligus. Dia ingin menggunakan cara ini untuk mengacaukan pikiran Tang Feng dan membuatnya mengungkapkan kekurangannya. Lu Ming berbalik untuk lari, tetapi dia dikepung. Aura mengerikan menguncinya, membuatnya sulit bergerak. Lu Ming terkejut, marah, dan tak berdaya. Ia terlalu lemah di hadapan seorang yang benar-benar abadi. Ia bahkan tidak bisa melawan. Dua orang abadi sejati, Cahaya Suci dan Yu Qing, berjalan menuju Lu Ming. Lu Ming, kau telah melanggar hukum pengadilan Yang. Kami akan mengeksekusimu atas nama pengadilan Yang. Dua bentuk keabadian sejati dari alam semesta Cahaya Suci berkata. Dia mengatakan ini dengan sengaja karena dia takut dia akan terkenal sebagai keabadian sejati melawan makhluk abadi semu. Dua orang abadi sejati melawan satu orang yang setengah abadi. Ini terlalu berlebihan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Suara itu sangat menyenangkan di telinga, sejelas burung kako. Aroma harum memenuhi udara. Sosok anggun telah muncul di depan Lu Ming. Pada saat ini, seorang wanita yang sangat cantik mengenakan gaun kuning berjalan keluar seolah-olah dia keluar dari lukisan. Peri anggrek. Wajah kedua orang abadi sejati itu berubah. Peri anggrek ini adalah makhluk abadi sejati dengan 4 perubahan, setingkat dengan sesepuh kurus dalam jiwa keilahiannya. Lebih jauh lagi, pihak lainnya datang dari 10.000 roh kosmos besar. 10.000 roh kosmos agung menduduki peringkat ke-9 di alam yang dan tidak kalah dengan Cahaya Suci atau Yu Qing. Peri anggrek, apakah kau akan melindungi Lu Ming? Jika aku ingat dengan benar, sepertinya tidak ada hubungan antara kosmos besar roh yang tak terhitung jumlahnya dan kosmos besar purba, kan? Dua wujud abadi sejati dari Cahaya Suci kosmos agung berkata. Di sekitarnya, para abadi sejati lainnya juga sedikit bingung. Ketika alam semesta purba berada di puncaknya, hubungan antara kosmos agung Wanling dan kosmos agung purba tidaklah baik. Mereka bahkan pernah menjadi musuh. Tentu saja, itu tidak seburuk 3 kosmos besar, tanah yang tidak ternoda, jiwa, Cahaya Suci giok yang murni, tetapi itu jelas tidak baik. Mengapa peri anggrek dari 10.000 roh kosmos besar membantu Lu Ming? Jika aku ingin membantu, aku akan membantu. Apakah aku perlu menjelaskannya kepadamu? Aku pasti akan melindungi Lu Ming hari ini. Peri anggrek sangat mendominasi. Lan Hua, aku khawatir kamu tidak bisa melindunginya sendirian. Suara dingin terdengar dari kejauhan. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah tau dari alam semesta agung Yu Qing. Dia keluar dari tanah rahasia reinkarnasi bersama sesepuh kurus dari alam semesta jiwa surgawi. Dia telah menyaksikan pertempuran dari samping dan tidak bergerak. Pada saat ini, matanya seperti kilat saat menyapu ke arah peri anggrek. Ini juga merupakan bentuk keempat yang benar-benar abadi. Awalnya dia mengira lelaki tua kurus itu saja sudah cukup untuk menekan Tang Feng dan dia tidak perlu bergerak. Dia tidak menyangka peri anggrek akan muncul entah dari mana untuk melindungi Lu Ming. Dia tidak punya pilihan selain bergerak. Kamu bisa datang dan mencoba melihat apakah aku bisa menyimpannya atau tidak. Peri anggrek membalas. Kemudian, aku akan menguji kekuatan peri 10.000 roh kosmos agung. Dewa sejati 4 wujud dari alam semesta agung Yu Qing berteriak dingin dan mengulurkan telapak tangannya. Di bawah cakrawala, diagram Taiji besar terbentuk dan menekan peri anggrek. Peri anggrek berteriak dan melesat ke angkasa. Dengan lambaian tangannya, langit dipenuhi kelopak bunga untuk melawan lawannya.
Keduanya adalah makhluk abadi sejati dengan 4 perubahan. Untuk sementara waktu, pertempuran itu sangat sengit, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Jadi, kamu adalah Luming. Kamu cukup tampan. Pada saat ini, seorang wanita muda datang ke sisi Luming dan mengamatinya. Wanita muda itu tampak berusia kurang dari 20 tahun. Dia sangat cantik dan sepasang matanya yang besar berkedip saat dia menatap Luming. Tentu saja, orang tidak dapat menilai usianya berdasarkan penampilannya. Luming dapat mengatakan bahwa pihak lain sudah memiliki kultivasi semi-abadi 6 kesengsaraan. Nona muda adalah, kata Luming, aku Lan King dari 10.000 roh kosmos besar. Dewa sejati 4 perubahan itu adalah bibiku. Jangan khawatir, leluhur dari 10.000 roh kosmos besar telah memberi perintah untuk melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Lan King menjelaskan. Bab 5410, Raja Manusia Kecil Tingkat Abadi Sejati. Luming bahkan lebih bingung setelah mendengar penjelasan Lan King. Leluhur 10.000 roh kosmos besar telah memberikan perintah untuk melindunginya. Akan tetapi, dia tidak familiar dengan 10.000 roh kosmos agung. Di masa lalu, dia tidak pernah berinteraksi dengan makhluk hidup manapun dari 10.000 roh kosmos besar, jadi mustahil baginya untuk mengetahui leluhur dari 10.000 roh kosmos besar. Terlebih lagi, ada legenda yang mengatakan bahwa hubungan antara alam liar yang luas dan kosmos besar 10.000 roh tidaklah begitu baik. Itu benar. Jangan khawatir. Leluhur Wanling Grid Cosmos adalah ahli nomor 1 di Wanling Grid Cosmos. Sebelum Luming bisa mengatakan apapun, Lan King mulai menjelaskan dirinya sendiri. Luming bahkan lebih terkejut. Pakar nomor 1 dari 10.000 roh kosmos agung itu luar biasa. 10 besar alam yang memiliki fondasi yang dalam, kekuatan yang tak terduga, dan banyak ahli. Tidak ada kekurangan eksistensi pada tingkat Raja Manusia. Untuk bisa disebut sebagai ahli nomor 1, dia benar-benar menakutkan. Tidak diketahui di ranah mana dia berada. Perlu diketahui, alam 3 Raja Manusia Agung itu sudah berada pada puncak alam Raja Manusia, yang merupakan perubahan ke-9 dari 9 perubahan Dao Abadi, alam tertinggi dari Dao Abadi. Apakah ahli nomor 1 dari 10.000 roh kosmos agung melampaui bentuk ke-9 Dao Abadi? Mengapa orang seperti itu melindunginya? Perkataan Lan King tidak disembunyikan dan tersebar jauh dan luas, sehingga banyak orang mendengarnya. Ekspresi banyak dewa sejati, termasuk mereka yang memiliki cahaya suci murni giok, berubah secara drastis. Orang dari 10.000 roh kosmos besar itu ingin melindungi Luming. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Seorang junior bicara omong kosong. Apakah dia ingin menggunakan senior itu untuk menekan kita? Di alam manakah senior dari alam semesta roh yang tak terhitung jumlahnya itu berada? Mengapa dia harus melindungi Luming? Para dewa sejati dari Sekte Jadepure dan Sekte Cahaya Suci meragukannya. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Ahli nomor 1 dari 10.000 roh kosmos besar tidak pernah repot-repot dengan urusan duniawi selama bertahun-tahun. Kecuali jika sesuatu yang mengancam 10.000 roh kosmos besar terjadi, dia tidak akan bergerak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, mengapa Bibi Lan Hua bertindak? Lan King mendengus dingin, seolah dia marah karena kata-katanya tidak dipercaya. Tetapi tetap saja, tak seorang pun percaya padanya. Terutama karena ahli nomor 1 dari 10.000 roh kosmos besar memiliki status transenden. Dia berdiri di puncak alam yang dan merupakan salah satu dari sedikit wakil master pengadilan di pengadilan yang agak tidak dapat dipercaya bahwa dia akan memerintahkan untuk melindungi Luming. Para dewa sempurna dari Sekte Jadepure dan Cahaya Suci sama sekali tidak mempercayainya. Mereka menatap Luming lagi, niat membunuh mereka muncul. Mereka hendak menyerang. Namun beberapa tokoh menghalangi jalan mereka. Mereka semua adalah makhluk abadi sejati dari 10.000 roh kosmos yang agung. Ini sungguh mengejutkan. 10.000 roh kosmos besar benar-benar bertekad untuk melindungi Luming. Saudaraku, sepertinya kau tidak bisa membunuh Tang Feng ini. Apakah kau ingin aku membantumu? Pada saat ini, sesosok tubuh menerobos masuk ke dalam pertarungan antara lelaki tua kurus itu dan Tang Feng. Ini adalah makhluk abadi sejati dengan 4 wujud dari kosmos cahaya suci yang agung. Dia juga telah meninggalkan tanah rahasia samsara bersama tetua kurus dan belum bergerak. Pada saat ini, dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi,
karena takut situasinya akan berubah. Baiklah, mari kita serang bersama. Kita bunuh orang ini dulu, baru kita tangani Luming. Kata sesepuh kurus dari Kosmos Agung Jiwa Dewa. Hari ini, mereka akan bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Mereka akan membunuh dua ancaman, Tang Feng dan Luming, terlebih dahulu. Terlebih lagi, mereka telah bertindak berdasarkan moralitas tinggi hari ini dan membunuh Tang Feng dan Luming atas nama pelanggaran hukum Istana Yang. Bahkan jika ras Empyrean mengetahuinya nanti, mereka tidak akan dapat menyalahkan mereka. Lagi pula, ras Empyrean pasti tidak akan menyinggung 3 kosmos besar demi 2 orang yang sudah mati. Ini adalah kesempatan yang bagus. Mereka tidak peduli dengan reputasi menindas segelintir orang dengan jumlah, mereka harus mengambil langkah tegas. Tang Feng, kau hampir membunuh seorang abadi sejati dari Kosmos Agung Jiwa Surgawi. Kau telah melakukan dosa besar. Matilah. Dewa sejati 4 wujud dari Kosmos Cahaya Suci melangkah maju dan menyerbu ke medan perang. Pedang emas muncul di tangannya dan dia menebas Tang Feng. Menghadapi lelaki tua kurus, Tang Feng sudah hampir kalah. Dengan tambahan makhluk abadi sejati di alam 4 perubahan, bagaimana mungkin Tang Feng bisa menandinginya? Dia mengubah momentum pedangnya dan memblokir serangan pedang emas. Namun, dia terkena cincin lelaki tua kurus itu. Tubuhnya terdorong mundur dan dia memuntahkan seteguk darah. Penatua, Luming berteriak dan mengepalkan tinjunya. Dia ingin membantu tetapi dia tidak berdaya. Adapun embun langit luas dan pasir langit luas yang mengalir, mereka ingin ikut campur, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa berharap agar keabadian sejati dari ras Empyrean akan segera muncul. Ras Empyrean secara alami memiliki makhluk abadi sejati yang telah memasuki tanah rahasia reinkarnasi, dan jumlahnya lebih dari 1. Hanya saja mereka belum keluar. Mengaum, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh dari kedalaman tanah rahasia samsara. Raungan itu dipenuhi dengan kekerasan dan kekejaman. Seluruh negeri rahasia samsara tampak berguncang. Di luar negeri rahasia samsara, jantung banyak orang berdetak kencang dan tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Mereka merasakan krisis yang hebat. Apa yang muncul di tanah rahasia reinkarnasi? Mengapa setiap raungan begitu menakutkan? Mungkinkah telah muncul seorang samsara yang jatuh di tingkat Raja Surgawi? Lalu, dari kedalaman tanah rahasia samsara terdengarlah suara gemuruh yang dahsyat, seolah-olah telah terjadi pertempuran dahsyat. Alam jiwa dewa dan 4 alam perubahan abadi sejati di alam cahaya suci juga tampak muram. Mari kita akhiri ini dengan cepat dan singkirkan orang ini. Bunuh. Tetua kurus dari kosmos besar jiwa dewa itu berteriak dan mengendalikan 2 cincin serta 2 jiwa brutal untuk menyerang Tang Feng dengan sekuat tenaga. Dewa sejati 4 wujud dari kosmos cahaya suci juga hendak bergerak ketika tiba-tiba dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Seolah-olah dia telah diincar oleh binatang buas yang mengerikan. Dia tidak mau repot-repot menyerang Tang Feng. Dia tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya ke belakang. Di belakangnya adalah pintu masuk ke tanah rahasia samsara. Sebuah tinju perunggu menembus ruang dan menuju ke arahnya. Dentang, suara logam beradu terdengar, dan kekuatannya menyebar ke segala arah. Tinju perunggu itu tidak rusak sama sekali, bahkan tidak meninggalkan jejak. Namun, pedang emas itu bergetar hebat, dan bahkan 4 perubahan abadi sejati dari kosmos cahaya suci yang agung terlempar kembali puluhan ribu mil. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Mari kita lihat siapa yang bisa kau bunuh. Sosok kekar muncul di kehampaan. Para dewa sempurna dari kosmos cahaya suci yang agung, kosmos jiwa dewa yang agung, dan kosmos giok murni yang agung semuanya terkejut saat melihat sosok ini. Raja manusia Suan Yuan. Seseorang bahkan berseru. Raja manusia kecil senior. Mata Luming berbinar dan dia tampak gembira. Itu adalah Raja Miniman, Suan Yuan Yi. Namun, dia sekarang berada dalam tubuh fisik Suan Yuan, jadi dia tampak persis seperti dia. Para dewa sejati dari 3 alam semesta dan para dewa sejati di sekitarnya segera menyadari bahwa ini bukanlah seorang raja manusia, tetapi seorang raja manusia kecil. Berita tentang raja manusia kecil yang memasuki tubuh Tuan King telah menyebar ke seluruh lautan semesta. Jelaslah bahwa raja manusia kecil itu telah memulihkan sebagian kultivasinya setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Dia telah melangkah ke alam keabadian sejati, dan auranya setebal lautan. Itu menakutkan dan tak terduga.
Auranya kuat saat dia menatap 4 sosok abadi sejati dari kosmos cahaya suci. Dia tersenyum ganas dan meninju lagi. Ledakan. Kekosongan itu tertembus, dan tinju raksasa yang bagaikan gunung, membombardir 4 perubahan keabadian sejati di alam semesta cahaya suci. Seorang abadi sejati dari alam semesta cahaya suci yang berada di 4 alam perubahan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk memblokirnya dan mengaktifkan teknik abadinya secara ekstrim, tetapi dia masih belum bisa menandinginya. Keduanya saling beradu, dan orang ini mundur dengan cepat. Bab 5411, Raja Abadi Tingkat Samsara Jatuh. Raja Manusia Kecil mengendalikan tubuh jasmani Raja Manusia. Setelah mencapai alam abadi sejati, kekuatan yang bisa dilepaskannya terlalu kuat. Dia bisa menjadi tak terkalahkan hanya dengan tubuh jasmaninya. Ini juga sesuatu yang bisa dia lakukan karena dia dan Raja Manusia Xuan Yuan adalah ayah dan anak. Jika itu orang lain, mereka tidak akan pernah bisa memasuki tubuh Raja Surgawi Puncak. Raja Manusia Kecil itu sangat kuat. Dia melangkah maju dan mengubah tinjunya menjadi telapak tangan. Telapak tangannya seperti pedang, dan saat menebas, cahaya pedang yang mengejutkan meledak. Tubuh Raja Manusia Kecil adalah tubuh Raja Manusia Xuan Yuan. Dia bahkan tidak perlu menggunakan senjata abadi. Tubuhnya sendiri sudah sebanding dengan senjata abadi, dan bahkan lebih keras dari senjata abadi biasa. Menghadapi serangan pasang surut dari Raja Manusia Kecil itu, makhluk abadi sejati berwujud 4 dari kosmos besar cahaya suci itu masih belum sebanding dengannya meskipun ia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Ia benar-benar tertekan dan terus mundur sambil batuk darah. Tubuhnya yang abadi dipenuhi luka pedang. Meskipun Raja Manusia Kecil bukanlah seorang dewa pedang yang murni, ia mewarisi warisan Raja Manusia, Xuan Yuan. Metode serangan utamanya juga merupakan cara pedang, dan serangannya juga sangat tajam. Adik Tang Feng, tunggu sebentar lagi. Aku akan membantumu setelah aku menyelesaikan orang ini. Raja Manusia Kecil itu melolong. Menjijikkan. 4 dewa abadi sejati dari cahaya suci, jiwa surgawi, dan alam semesta murni giok semuanya meraung di dalam hati mereka. Khususnya, 4 sosok abadi sejati dari kosmos besar jiwa dewa mengerahkan segenap kekuatannya, berharap dapat mengalahkan Tang Feng sesegera mungkin. Ketiga dewa sejati 4 wujud semuanya telah diblokir. Di antara mereka, peri anggrek dan dewa sejati 4 wujud dari kosmos agung jade murni seimbang. Mustahil untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. 4 bentuk abadi sejati kosmos agung cahaya suci sedang ditekan. Dialah satu-satunya yang berada di atas angin. Dia harus segera mengakhiri pertempuran dan menghabisi lawannya. Namun, meskipun Tang Feng dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia penuh dengan kegigihan. Dia justru menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih kuat seiring berjalannya pertempuran, dan momentum pedangnya menjadi semakin menakutkan. Dia segera melihat masalahnya. Selama pertempuran, pemahaman Tang Feng tentang kitab suci pedang Xuan Yuan justru semakin mendalam. Lagi pula, belum 20.000 tahun sejak Tang Feng menjadi abadi. Meskipun bakatnya mengerikan, waktu yang telah ia habiskan untuk berkultivasi masih terlalu singkat. Sudah sangat menakutkan baginya untuk dapat memahami sutra abadi. Mustahil baginya untuk berkultivasi ke alam yang sangat mendalam. Sutra abadi tidak mudah untuk dikembangkan. Seorang abadi sejati biasa akan menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari sutra abadi, tetapi mereka mungkin tidak dapat berkultivasi ke alam yang lebih tinggi. Waktu 20.000 tahun terlalu singkat bagi seseorang yang benar-benar abadi. Ini adalah kelemahan Tang Feng, namun saat ini, Tang Feng sebenarnya sedang perlahan-lahan menutupi kelemahan ini di tengah pertempuran besar. Apa yang kalian tunggu? Pergi dan bunuh bocah Luming itu. Wujud keempat keabadian sejati dari kosmos cahaya suci meraung saat ia memberi instruksi kepada para keabadian sejati lainnya dari 3 kosmos besar. Jangan lupa bahwa selain 3 dewa abadi sejati dengan 4 wujud di 3 alam semesta, ada pula dewa abadi sejati dengan 3 wujud dan 2 wujud. Luming, aku akan membawamu pergi. Mari kita lihat siapa yang berani mereka bunuh. Embun langit datang ke sisi Luming dan menariknya menjauh. Dia begitu dekat dengan Luming sehingga dia tampak tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Hati Luming tak dapat menahan rasa hangat. Awalnya, saat menerima peringatan dari para senior di alam semesta purba agar berhati-hati dengan klan surga, Luming telah meningkatkan kewaspadaannya terhadap pasir surga yang mengalir,
embun surga, dan yang lainnya. Namun, gerakan embun Empyrean itu sepenuhnya benar dan tidak tampak palsu. Mungkin ada orang jahat di Empyrean, tapi tidak semuanya jahat. Lu Ming punya ide. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengerikan datang dari kedalaman tanah rahasia samsara. Suara gemuruh itu semakin dekat, dan aura yang mengerikan melonjak. Di luar tanah rahasia samsara, semua orang terkejut dan mundur tanpa sadar, menjauhkan diri dari tanah rahasia itu. Bahkan Tang Feng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk melambat. Ledakan, ledakan, ledakan. Bersamaan dengan suara gemuruh, terdengar pula suara gemuruh yang mengejutkan. Sinar cahaya abadi yang menyilaukan saling bersilangan, dan saling beradu. Kemudian, lebih dari selusin sosok bergegas keluar. Dapat dilihat bahwa orang-orang ini semuanya adalah pakar tingkat atas, dan lebih dari separuhnya berasal dari ras surga. Klan Changtian dan klan Huangtian masing-masing memiliki beberapa orang. Separuh sisanya berasal dari kosmos besar lainnya, baik alam yang maupun alam yin. Namun, belasan dari mereka semua dalam kondisi menyedihkan. Mereka berlumuran darah dan wajah mereka pucat. Di belakang mereka, ada makhluk besar yang mengejar mereka. Makhluk raksasa itu sebesar gunung. Ia memiliki mata di sekujur tubuhnya dan banyak tentakel. Ini hanyalah monster aneh. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan zat racun reinkarnasi yang sangat padat, dan auranya mengguncang dunia. Ini adalah kejatuhan mengerikan dari samsara. Bunuh. Gerutu samsara yang terjatuh. Tentakelnya menjulur cepat dan menyerang selusin master di depannya. Lebih dari selusin guru dari dua alam yin dan yang meraung dan bergabung untuk melawan musuh, menembakkan lebih dari selusin cahaya abadi. Tidak diragukan lagi bahwa para ahli ini semuanya berada di alam abadi sejati 4 perubahan, terutama 4 perubahan abadi sejati dari ras langit biru dan ras langit kuning. Kekuatan tempur mereka bahkan lebih mengerikan. Akan tetapi, bahkan dengan begitu banyak ahli yang bekerja sama, mereka tetap tidak sebanding dengan yang terjatuh itu. Salah satu dari mereka tersangkut tentakel. Dia menjerit putus asa dan berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Tentakel itu mengerahkan kekuatan dan tubuh makhluk abadi sejati bentuk keempat meledak, mati di tempat. Seorang ahli di puncak alam keabadian sejati telah terbunuh begitu saja. Namun, penundaan ini memungkinkan para ahli yang tersisa untuk memanfaatkan kesempatan dan bergegas keluar dari tanah rahasia samsara. Mengaum, samsara yang jatuh tampaknya terhalang. Ia tidak dapat melewati lapisan ruang dan meninggalkan tanah rahasia samsara. Tampaknya ada kekuatan tak kasat mata di tanah rahasia samsara yang mencegah para samsara yang jatuh untuk pergi. Para degenerasi samsara meraung dengan marah, dan tentakel mereka melesat maju dengan marah. Beberapa dari mereka bahkan menerobos lapisan ruang dan bergegas keluar dari tanah rahasia samsara. Seketika, aura yang luar biasa memenuhi udara. Banyak makhluk abadi memuntahkan darah dan tubuh mereka hampir meledak. Untungnya, para dewa sejati di tempat kejadian bertindak tepat waktu dan melindungi semua orang. Cepat mundur, tinggalkan tempat ini. Banyak dewa abadi sejati yang meraung. Bahkan pertempuran antara Tang Feng, Raja Manusia Kecil, dan peri anggrek pun terhenti. Tang Feng mengerahkan gelombang energi dan mundur dengan cepat bersama Lu Ming, meninggalkan tempat ini. Para dewa abadi lainnya juga memimpin orang-orang dari kosmos besar mereka sendiri dan mundur dengan cepat. Tentu saja, ada beberapa ahli tingkat atas di antara mereka yang menyerang tentakel bersama-sama. Setidaknya puluhan cahaya abadi bertabrakan dengan tentakel. Pada akhirnya, tentakel itu dipukul mundur dan diperpanjang kembali ke tanah rahasia reinkarnasi. Dan EBSCP, mengaum. Samsara yang jatuh itu berkeliaran di tanah rahasia samsara, meraung terus-menerus. Mata di tubuhnya mengamati bagian luar. Setelah beberapa lama, ia perlahan berjalan ke kedalaman tanah rahasia samsara dan menghilang di depan mata semua orang. Tekanan yang mengerikan itu juga telah lenyap sepenuhnya. Semua orang menghela napas lega. Samsara yang jatuh itu terlalu mengerikan. Itu pasti eksistensi di alam Raja Abadi. Itu telah membunuh jalan keluar dari kedalaman tanah rahasia samsara.